Halo, Halo, selamat malam Pak Ferry. selamat malam. Dari RRI Pro 3 Bapak. Oh iya, Boleh saya sambungkan studio Bapak dengan Amira Pak? boleh, boleh. Oke, saya sambungkan. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, Nah, kondisi ini tentunya menciptakan kekhawatiran masyarakat yang mudah percaya terhadap informasi yang diterimanya tanpa memastikan kebenarannya. Malam hari ini juga kita ingin perbincangkan terlebih dahulu bersama dengan Wasekjen ID, Dr. Ferry Rahman malam hari ini. Dr. Ferry, selamat malam. selamat malam, Mbak. Iya, Dokter Ferry, munculnya banyak hoax begitu informasi mengenai vaksin. Bagaimana pendapat Pak Ferry sebagai Sekjen ID, Wasekjen ID saat ini? Ya, sebenarnya terkait dengan pro kontra vaksin ini sudah sering terjadi. Hmm, Tidak hanya pada saat ini vaksinasi COVID ya. ya. Mungkin di luar sana ada yang kita sebutnya namanya kaum anti-vax. Dia memang selalu mengkampanyekan untuk tidak divaksin ya, baik itu Hmm, vaksin maupun imunisasi yang wajib terutama pada bayi balita ya. Itu sangat mungkin terjadi. Dan ya. persoalan hari ini vaksinasi COVID yang memang ini adalah sebuah gerakan nasional ya, Mhm, tentu itu sangat mungkin ada ya. hmm, Tapi kita tentu sangat menyayangkan ya, karena memang COVID hari ini kan angka angka positif rate-nya juga masih cukup tinggi ya, begitupun juga angka kematian ya. Seharusnya dia tidak mhm, demikian ya. Itu ya. ya. Baik, Pak Dr. Ferry, di ujung telepon lain saya juga sudah bersama dengan Bung Septiaji Eko Nugroho dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya sapa dulu ya, Dr. Boleh. Ferry. Ya. Bung Zek, selamat malam. Iya, Bung Zek. Ya, Oke, Bung Zek, di ujung telepon lain ada Dr. Ferry Rahman, Wasekjen ID, bisa disapa? Ya. selamat malam, Ya. Dokter Ferry. Selamat malam, Bung Bek. Iya, saya ke Bung Zek. Kalau tadi dari Dr. Ferry juga mengatakan mengenai hoax-hoax atau isu-isu seputar vaksin ini sudah memang banyak bermunculan begitu. Kalau Bung Zek dari Mavindo, sudah seberapa banyak sih sebenarnya Bung Zek yang Bung Zek dapatkan dari Mavindo untuk isu-isu seputar hoax ini, seputar vaksin ini memang cukup tinggi kah? Ya, dalam catatan kami sebenarnya hoax tentang vaksin COVID-19 itu sudah muncul sejak Maret 2020 Mhm. dan angkanya meningkat cepat sejak Juli 2020. Tetapi kita melihat di bulan Januari ini kenaikannya itu sangat luar biasa ya. Mhm. Dan dari sampai saat ini kami mencatat ada sekitar 70 hoax ya terkait dengan vaksin COVID-19 dengan paling banyak 41% itu terkait dengan isu keamanan dan kemanjuran. Itu yang Jadi paling isu-isu banyak ya. seperti isu-isu terkait dengan kalau menggunakan vaksin katanya ada yang meninggal, ada yang mandul, ada yang Mhm. dan seterusnya, ada efek samping yang disertai dengan gambar mengerikan begitu ya. Mhm. Dan itu sedikit banyak mudah sekali viral gitu. Seperti contoh kemarin ada video ada 21 santri yang katanya kejang-kejang sudah divaksin Ya. COVID-19 begitu kan, padahal itu adalah video waktu kejadian vaksin disenteri beberapa tahun yang lalu. Ya. Yang kedua, selain isu keamanan dan kemanjuran, itu yang kami lihat juga mudah viral itu adalah kalau dia menyangkut dengan isu kehalalan. Hmm. Ya, kemudian jumlahnya mungkin nggak banyak. Jadi dari 70 isu itu mungkin hanya ada 4 isu terkait dengan kehalalan, tetapi dia sangat viral. Untungnya sih kita sudah ada MUI ya yang sudah memberikan fatwa halal ya. Jadi Ya. mungkin untuk isu halal ini mungkin sudah relatif agak reda. Tetapi untuk isu keamanan ini yang sepertinya masih akan terus muncul, ditambah juga dengan isu-isu hoax terkait dengan pelaksanaan vaksinasinya sendiri. Jadi seperti kemarin ketika vaksinasi ini dilakukan pertama kali kepada Presiden Jokowi, itu ada beberapa isu seperti misalnya katanya Presiden Jokowi ini tidak divaksin dengan Sinovac tetapi dengan vaksin dari Eropa, atau misalnya ada waktu itu ada yang mengatakan bahwa vaksinasi ke Pak Presiden Jokowi itu tidak benar, dia harus diulang begitu. Ya. Jadi ini juga jumlahnya akan semakin banyak, seperti halnya ketika kita tengok di tahun 2019 ini kasusnya akan sama dengan pemilu ya. Jadi sebelum pemilu itu sudah ada hoax dan ketika pemilu itu juga ada hoax. Demikian juga ketika vaksinasi ini, sebelum vaksinasi ini dimulai sudah bermunculan
Ferry, Iya, kalau dengan apa yang disampaikan oleh Bung Zek tadi bahwa ada cukup tinggi juga ya mengenai vaksin ini hoax-hoaxnya begitu. Nah, betul. edukasi dari ID bagaimana supaya masyarakat ini jangan percaya hoax begitu, akhirnya banyak yang tidak mau divaksin, banyak yang bertanya dan segala macam, Dokter Ferry. Ya, Bagaimana ini? yang pertama mungkin ya, kita harus melihat bahwa tujuan vaksinasi COVID-19 ini yang pertama ya, secara umum ya, menurunkan angka kesakitan maupun kematian ya. Terutama kita tahu bahwa prioritas pertama vaksinasi kali ini adalah para tenaga kesehatan ya. Dan tenaga kesehatan juga yang sangat terpapar tiap hari ketemu dengan pasien-pasien COVID ya, sangat rentan sekali untuk mendapati pasien COVID. Artinya poin satu adalah menurunkan angka kesakitan. Kita tidak ingin mendengar kasus rekor tiap hari demi hari maupun kematian ya dalam sebulan berapa ya kan. Yang kedua adalah vaksinasi COVID hari ini ya, masyarakat harus memahami ini adalah dalam rangka mencapai kekebalan kelompok besar, yaitu herd immunity. Makanya kenapa pemerintah memberi target 70%, artinya 70% ini adalah 70% nantinya yang menjadi divaksinasi ini akan nanti melindungi pada kelompok-kelompok yang rentan. Artinya virus tidak akan mudah menularkan kepada yang lain. Satu contoh saya ketika saya nanti sudah divaksinasi, setelah 2 minggu imunitas saya cukup tinggi, antibodi saya sudah terbentuk, maka sangat mungkin saya tidak akan menularkan, sangat mungkin saya juga tidak terjangkit, tidak menularkan. Itu yang kita harapkan. Yang ketiga adalah ya kan, tentu ini dalam rangka melindungi ya, memperkuat sistem kesehatan kita ya, secara global ya, bahwa hari ini mungkin ya, orang tua kita yang terkadang juga mestinya punya jadwal untuk berobat ya, karena sekarang kan setiap vaskes kan ada semacam ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti saya ke vaskes malah nanti saya tertular COVID ya kan, tertular oleh itu ya kan. Nah, kita harus kembalikan ya ketakutan hal-hal yang demikian ya. Nah, lalu yang keempat tentu ini adalah yang tujuan akhir Presiden Jokowi ya, yaitu mengatasi dampak sosial ekonomi yang cukup memberikan sebuah persoalan serius terhadap bangsa ini. Artinya produktivitas juga harus kita tingkatkan. Saya melihatnya itu, Mbak. Ya, artinya kalau masyarakat bahwa melihat bahwa ini menurunkan angka kesakitan maupun kematian, kekebalan kelompok ya. Ini hari ini kita berlomba. Yang kami sekarang pikirkan adalah bisa tidak pemerintah ya dalam 1 tahun terakhir ini, apalagi Pak Presiden Jokowi sudah menargetkan 15 bulan atau 12 bulan, bisa nggak 70% ini vaksinasi ini sudah cepat terdistribusi dan semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan. Ya itu mungkin Mbak. Itu sekarang yang jadi PR kita ke depan. Itu PR-nya ya, tetapi kalau dari ID memang terus meyakinkan dan mengedukasi masyarakat begitu ya, Dokter Ferry ya? Iya. Sebab vaksinasi ini adalah satu metode. Ingat, vaksinasi bukan obat ya. Vaksinasi bukan obat COVID ya, tapi vaksinasi ini adalah pencegahan, memutus mata rantai ya. Kalau obat COVID itu yang bisa yang disebut Actemra, Gamma, semua itu ya kan, yang antivirus semua itu obat COVID ya. Bahwa ini dalam rangka mencegah, memutus mata rantai supaya tidak ini. Dan seluruh dunia hari ini juga kalau kita lihat di media, negara ini baru mulai ya. Artinya dan kita mesti bersyukur bahwa mungkin di Asia Tenggara kita termasuk negara dua negara yang saat ini lebih dulu ya, termasuk Singapura yang dari bulan Desember sudah melaksanakan ya. Negeri jiran saja belum, Mbak ya. Artinya ini adalah hal yang cukup positif ya. Ya, satu hal lagi Dokter Ferry, mungkin bisa disampaikan sebagai edukasi ke masyarakat supaya lebih paham begitu, bahwa kalau sudah divaksin pertama mungkin ada yang bilang udah tanggalkan masker, sudah bisa happy dan segala macamnya. Ini yang salah. Ini seputar hoax juga ya. Ini yang salah. Ya, ini yang salah kaprah ya kan. Bukan berarti setelah vaksinasi, ingat, masyarakat harus memahami antibodi ini akan terbentuk
2 minggu setelah vaksinasi kedua. Jadi bukan yang pertama Oke. suntik hari ini, saya kebetulan saya sudah disuntik ya. Hari Jumat Oke. saya disuntik, hari Sabtu saya langsung terbentuk, tidak ya. Jadi 2 minggu setelah suntikan kedua atau 4 minggu setelah suntikan pertama ya. Itu antibodi terbentuk. Dia hanya melindungi diri sendiri ya, bahwa antibodinya meningkat sebanyak 23 kali lipat menurut Badan POM setelah dilakukan penelitian ya. Ya. Terus yang masyarakat perlu pahami, bukan serta-merta setelah katakan 2 minggu langsung kita lepas masker, kita tidak usah patuh terhadap 5M ya, 3M atau 5M ya kan? Bukan demikian ya. Pandemi ini dikatakan berakhir, pandemi ini dikatakan selesai ya ketika ya kan masyarakat 70% sudah tervaksinasi, satu. Yang kedua, tidak ada kasus baru ya kan? Tidak ada laporan hari ini 11.000 kasus baru, hari ini kematian. Nah, itu. Jadi kita akan terus ya akan terus menggunakan prokes ini, protokol kesehatan ini adalah hal yang wajib, hal yang mendasar ya. Jadi kalau bicara apa vaksinasi yang paling utama, yaitu prokes ya, masker, cuci tangan, itu yang paling wajib dulu ya kan. Baru yang kedua ini adalah anjurannya, yaitu dengan vaksinasi COVID Sinovac ya. Baik Dokter Ferry. Terima kasih banyak waktunya Dokter Ferry malam hari ini bersama dengan Pro 3. Semoga ini berguna untuk semua masyarakat ya Dokter Ferry. Ya, terima kasih sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu Dokter Ferry. Ya, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Saya masih bersama dengan Bung Zek dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Bung Zek, kalau kita lihat ini kan banyak yang viral juga, diantaranya misalnya Kasdim Gresik yang